Ibu Bapak, saudara-saudari yang 80, dan kita bersama-sama hari ini hendak mensyukuri rahmat kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, khususnya bagi bangsa Indonesia yang tentunya berkat perjuangan para pejuang kita, nenek moyang kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini, kita dapat hidup merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Karena itu perayaan hari ini kita khususkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas rahmat berkat kemerdekaan itu, dan semoga juga kita sekalian yang hadir di sini mengalami buah-buah kemerdekaan itu dengan hidup makmur dan adil. Karena itu di awal ayat seperti ini kita hadir sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kedosan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Kita membaca Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi merunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu Dia berkata, "Mengapa kau mencuri aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa satu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang terkasih,
kita seringkali mendengar slogan seperti ini, 100% Katolik, 100% Indonesia. Apa artinya itu? Jadi apa artinya? 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia, kita harus 100% Bapak. Dan kita harus yakin dengan segala kewajiban kita sebagai warga bangsa Indonesia. Dan sebagai orang Katolik, kita juga harus 100% menjadi orang Katolik, bukan Katolik yang setengah-setengah. Ya. Dengan segala kewajiban yang ada yang kita berikan kepada gereja. Maka bacaan-bacaan hari ini, kalau kita mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang Farisi, orang-orang Farisi datang kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus bahkan sangat mengkritik mereka dengan sangat keras bahwa menjadi pengikut Kristus tidak melepaskan dirinya dari sebuah tanggung jawab kepada negara, kepada kerajaan. Maka dia mengatakan seperti ini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kata-kata Tuhan sendiri hendak menegaskan kepada kita bahwa sebagai anggota atau bagian dari warga negara Indonesia, kita punya kewajiban ya, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara yang baik, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan sejauh yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan mengatakan, berikanlah kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah. Jadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia, di samping kita juga terlibat membangun negara yang kita cintai ini dengan tanggung jawab kita. Misalnya apa yang seringkali setiap tahun kita lihat, apa itu? Kadang-kadang melakukan kali membayarkan atau melakukan pajak. Itu kan bagian dari sebuah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Minimal melakukan, ada yang nilai-nilai gitu ya, ada yang kasih kepada negara dan seperti itu. Itu salah satu tanggung jawab kita sebagai anggota bagian dari bangsa Indonesia ini. Dan juga kita terlibat dalam kemampuan kita dengan kemampuan kita bersama dengan negara membantu untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang paling penting lagi adalah kita ingin menjadi warga negara Indonesia yang 100% dengan selalu hidup baik di tengah-tengah masyarakat, tidak merugikan orang lain, tidak menindas orang lain dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa artinya menjadi 100% sebagai orang Katolik? Yang dikatakan tadi juga kita memberikan apa yang menjadi hak Allah. Pertanyaannya adalah apa sih hak yang utama Pak Ibu terkasih yang harus kita berikan kepada Allah? Sebagai pengikut Kristus, sebagai warga negara kerajaan Allah, kewajiban utama kita adalah bagaimana selalu dalam kehidupan kita ini mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Contohnya apa? Memuji dan memuliakan Tuhan, itu salah satu bagian konkretnya. Lalu kita perjuangkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah kewajiban kita yang telah percaya kepada Tuhan. Ya, memberikan apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan begitu banyak rahmat, begitu banyak berkat, sukacita, kedamaian, rezeki kepada kita. Maka sebagai orang yang mau berterima kasih, kita harus juga memberikan rasa syukur itu kepada Tuhan lewat memuji dan memuliakan nama-Nya. Itu tugas utama kita, memberikan hak Allah. Kita tidak menjadi orang-orang yang lupa bahwa segala berkat rahmat yang kita butuhkan itu, yang kita terima itu seolah-olah itu karena kemampuan kita atau hasil kita, dan kita lupa bahwa sumbernya dari Tuhan. Maka bagi yang terkasih, memberikan hak kepada Allah itu harus sekali lagi bahwa kita selalu mau mengutamakan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita tahu Bapak? Hidup dalam cinta kasih, hidup dalam kebaikan,
hidup dalam persaudaraan, hidup dalam perhatian dan bergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi penjajah untuk orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah. Maka dalam bacaan kedua tadi sangat jelas diungkapkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus dan Rasul Petrus menekankan kepada kita sekalian berlakulah sebagai orang yang merdeka. Berarti bahwa kita mau pertama-tama membebaskan diri kita merdeka dari segala kesombongan, sikap acuh tak acuh, individualistik yang menindas orang kecil, menindas anggota keluarganya dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka? Atau sebaliknya, kita masih menjadi orang-orang yang masih menjajah kehidupan orang-orang di sekitar kita. Suami menjajah istrinya, orang tua menjajah anak-anaknya, ya, istri menjajah suaminya, anak-anak menjajah orang tuanya, keluarga-keluarga menjajah keluarga yang lain, tetangga menjajah tetangga-tetangga yang lain. Itu berarti bahwa kita belum merdeka dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita tidak membawa damai, tidak membawa sukacita. Atau sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang masih dijajah juga. Kita tidak bebas dalam kehidupan kita. Selalu dibawa bayang-bayang. Ya, bayang-bayang berbayang. Kita belum merdeka sebagai anak-anak Allah. Maka hari ini dalam rangka perayaan syukur ini, dalam rangka kita peringati 80 tahun Indonesia merdeka, kita juga diajak oleh Tuhan supaya kita selalu mampu berjuang dengan maju tak gentar, membebaskan diri kita dari segala penjajahan apapun dalam kehidupan kita. Kalau ada suami yang masih menjajah istrinya, maka bertobat. Kalau ada istri yang masih menjajah suaminya, membuat tidak bebas, kemana-mana dilarang, bertobat itu. Kalau ada misalnya istri yang kalau suaminya mau melayani di gereja, jangan atau kemudian di gereja, maka istri itu bertobat. Atau sebaliknya, kalau ada suami-suami yang mengatakan, ya udah kau pindah lagi gereja, gitu kan? Itu gereja itu bosan pulang, karena tiap hari kita lagi gereja untuk melayani. Nah, itu merdeka. Ya, ini satu hal yang perlu kita perhatikan pada kesempatan ini. Ada kan suami-suami yang kalau istrinya mogok, dia nggak usah, dia nggak perlu. Ya kan? Dikit-dikit melarang, dikit-dikit dilarang. Mau ikut misalnya bisa lingkungan dilarang. Anak-anaknya mau ikut OMK dilarang. Anak-anaknya mau ikut PPA juga dilarang. Anak-anaknya mau ikut biar juga dilarang, biar dilarang dan lain sebagainya. Apalagi media robot semakin dilarang. Gitu kan? Semakin dilarang. Berarti dia menjadi orang tua yang belum merdeka. Belum memberikan hak sepenuhnya kepada Tuhan apa yang menginginkan Tuhan. Maka mari kita Bapak Ibu yang terkasih, kita mau pada kesempatan ini dalam rangka kita memperingati kemerdekaan kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, dan pribadi-pribadi yang merdeka itu kita menyatakan juga merdeka untuk mengasihi dan mencintai orang lain. Sebagai bos mencintai karyawannya, pembantu dengan belas kasih. Contoh kehidupan orang yang merdeka sebagai seorang pemimpin Kristus yang selalu mendasarkan sikap dan perbuatannya atas dasar kasih. Maka mari kita berdoa dalam hari ini agar kita juga memiliki sebuah tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat masyarakat. Amin. Agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan pemersatu umat manusia telah menghimpun kita sebagai satu kawanan umatnya dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Semoga Allah memberkati kita agar selalu
Dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas keluar dalam keresahan, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Amin.
biasa Pak dan kawan-kawan sangat cepat ya. Dan harapannya minggu ini kalau bisa ada topik-topik Pak Rahman bisa sekali ya. Itu karena itu kita tetap selalu berdoa bagi penelitian pembangunan supaya bangunan itu bisa segera selesai dan pada tanggal 1 Oktober atau nanti Desember bisa digunakan. Ya. Karena itu kami tetap memohonkan dukungan doa dan duitnya tentunya bagi Bapak Ibu yang bisa memberikan dengan penuh sukacita dan kemerdekaan, karena bagaimanapun doa dan dukungan pendanaan juga sangat dibutuhkan bagi kepanitiaan sehingga kita dapat menyelesaikan pembangunan itu dengan cepat dan juga sesuai dengan harapan kita semua. Karena itu mungkin kita bisa bercerita kepada anggota keluarga kita yang lain tentang dalam dan luar negeri, ya kan? Itu tentunya untuk mendukung karya-karya ini dan sangat penting bagi kita sekalian. Itu sebagai sebuah bagian memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan ya, dengan berkat yang kita miliki dalam hidup kita. Karena itu mari kita berdiri, kita memohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah misa kita sudah selesai. Ibu-ibu dari mana? DKRI. Siap. DKRI Stella Maris Puit Merdeka. Terima kasih, Tuhan berkati.